Kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas skenario menarik dari angka yin yang kebetulan tercipta di Onigashima ini. Dan itu ya berhubungan dengan keberadaan sosok ini dan juga upgradean dari Zoro. Tapi sebelum itu mulai intronya. Ya, di chapter 10-11 dan juga chapter 10-12 yang akan datang itu ya menampilkan hal yang menarik di dalamnya. Dan dari semua hal yang menarik, menurut Mimin, yang paling menarik adalah lokasi di mana tragedi itu terjadi. Iya, tragedi di mana Big Mom diketahui memiliki mode mazarnya terjadi di lantai 2 Onigashima. Dan sebelumnya Orochi hidup kembali dan berpotensi hidup lagi juga terjadi di lantai 2. Nah, kemudian selain itu, penampilan siluet ini yang bersama Akazaya juga terkonfirmasi di lantai 2. Iya, apa ini maksudnya? Hal-hal penting terjadi di lantai 2 Onigashima. Kenapa tidak di lantai yang lainnya? Iya, secara geografisnya emanglah lantai 2 paling sentral. Tapi dalam kasus Big Mom, seharusnya dia bisa jatuh di lantai 3 bukan? Bersama Kid dan Killer. Dan jika diperhatikan lagi, ini emang terkesan janggal. Jadi apa maksudnya dengan angka 2 yang satu ini? Nah, dalam budaya Asia Timur sana ya, angka 2 sering dikenal atau disebut sebagai angka yin dan juga menuntut fungsi Cina yang berkelamin wanita. Wanita. Dan menariknya dikatakan angka 2 atau yin ini adalah pembawa rezeki atau bisa dibilang hal-hal yang tentunya kabar baik. Dan dalam kedatangannya itu ya selalu berpasangan. Ya, selalu berpasangan. Dan kebetulan atau tidaknya beberapa kabar baik bagi mereka yang mengejutkan di lantai 2, seperti Orochi yang masih hidup. Drama tragedi Olin Otama itu benar-benar berpasangan. Contoh Orochi dan Fukurokuju, Otama Komachiyo, Nami Usopp, Petsuan Ulti, Big Mom dan homiesnya. Nah, pertanyaannya, apakah sosok yang datang mengobati Akazaya, yaitu sosok yang satu ini, datang ke Onigashima secara berpasangan, atau lebih tepatnya 2 orang termasuk dirinya? Iya, apakah seperti itu? Nah, jika ditanya apakah seperti itu, jelas seperti itu. Karena sosok ini datang sudah memenuhi konsep angka 2 atau yin tadi, di mana sosok ini datang di lantai 2. Kemudian dirinya adalah kabar baik yang mengobati Akazaya. Dan yang paling relate-nya, dia adalah seorang wanita. Ya, wanita. Jadi ada kemungkinan seperti yang kita tanyakan tadi. Nampaknya sosok ini datang secara bersamaan dengan seseorang. Ya, walaupun saat ini belum ada tanda-tandanya, tapi dengan berkaca dengan konsep yang sama dengan yang lainnya, maka itu ada kemungkinannya. Oh iya, kemungkinan ini makin kuat adanya karena jika kalian sadar, di Onigashima ini masih ada 2 bayangan atau siluet yang masih misteri keberadaannya atau keidentitasnya. Ya, jadi apakah 2 orang itu adalah 2 orang sepasang dari konsep yin? Iya, siapa yang tahu? Dan pertanyaannya saat ini, siapakah orang yang nanti datang bersama sosok wanita yang satu ini? Pertama, jika sosok ini adalah Yori, kemungkinan terbaiknya dia datang bersama antara Hitetsu atau Onimaru. Karena gini, dapat kemungkinan akan ada yang memasuk senjata, terutama katana untuk seseorang, yaitu Roronoa Zoro jika dia pulih kembali. Ya, jika dia pulih kembali. Tapi dalam situasi di Onigashima ini ya juga menuntut siapapun untuk terus bertahan. Bahkan seorang Akazaya yang sudah tepar-teparnya masih dipaksa untuk bergerak dan bertarung bukan, dengan terselamatkannya mereka. Jadi walaupun saat ini Zoro sudah dalam kondisi sekaratnya, ada kemungkinan ini bukan akhir baginya di Onigashima. Dan alasan kenapa nanti 2 orang ini akan memasuk katana baru untuk Zoro adalah salah satu pedang Zoro telah hancur atau ada masalah. Di mana ya alasan itu terdapat di sebuah cover Color Spread chapter 10-11 kemarin, yang dimana ya jika diperhatikan di bagian Zoro itu kita melihat dari 3 rollnya atau lebih tepatnya 3 pedangnya, 1 diantaranya akan hancur
karena dimakan Zoro. Ya, dimakan Zoro. Dan dalam artinya ini mungkin maksudnya dipakai Zoro ya. Dan jika ditanya pedang apa itu, mungkin antara Sande Kitetsu atau Enma. Karena kedua pedang itu konsepnya memang memakan Zoro, bukan jika tidak bisa dikendalikan. Apakah emang benar terjadi sesuatu dari salah satu 3 pedang Zoro itu? Ya, siapa yang tahu. Tapi jika iya, maka itulah peran dari salah satu antara Hitetsu atau Onimaru jika bersama sosok ini nantinya, yaitu menyediakan satu pedang lagi untuk Zoro. Karena sosok Hitetsu atau Onimaru yang ada di cover ini digambarkan sebagai Sanji yang begitu peduli tentang roller yang dimakan Zoro itu, serta sambil membawa satu roller yang mungkin itu maksudnya adalah satu pedang untuk Zoro. Ya, apalagi di bagian ini ya sudah cukup tersinkronkan kalau Sanji akan bersama Zoro, dimana itu akan terjadi di chapter 1012. Namun karena Sanji tidak membawa pedang, maka kemungkinan untuk orang yang membawa role baru kepada Zoro adalah 2 orang ini. Jika dia Hitetsu, ada kemungkinan dia menyediakan Nidai Kitetsu ataupun Ame no Habakiri. Namun jika Onimaru, tentu Susui lah yang dibawanya. Ya, bagaimana menurut kalian? Kemudian kemungkinan keduanya, jika sosok ini bukan Hiyori tapi Toki, satu-satu kemungkinannya yang menemani sosok Toki ini tentu adalah Oden. Tapi karena dia sudah mati, sosok yang tepat menemani Toki adalah orang ini yang muncul di cover dan bertemu dengan Crocus. Dan saat ini Mimin memikirkan hal-hal baik yang ada di cover ini, karena sepertinya ada hal yang menarik di sini. Ya, sosok ini nampaknya akan membantu Luffy atau lebih tepatnya Raja Baru. Ya, sosok yang bertemu Crocus di cover ini dan terlihat membicarakan Luffy karena di sini ada Labun yang begitu senang, nampaknya benar-benar membahas tentang Raja Baru. Ya, pasti kalian tahulah alasannya. Ketika Raja Baru bertemu dengan raja lainnya, seekor paus akan gembira dan ini terlihat jelas di sini. Jadi, sosok ini benar-benar akan membantu Luffy nantinya jika seperti itu. Namun yang perlu dipertanyakan adalah kapan dan di mana. Kemungkinan terkuatnya adalah di Wano dan di Onigashima ini, karena topinya itu saja sudah menjelaskan tentang Wano Kuni. Dan jika benar-benar datang, inilah saat yang tepat bersama Toki jika benar seperti itu. Nah, dari 2 kemungkinan itu, kalian pilih Hiyori atau Toki? Kalau di sini Mimin lebih tertarik kalau itu Hiyori, karena mungkin bisa meng-up Zoro ke depannya setelah Arts Wano Kuni ini. Oke, kembali lagi ke topik soal angka 2 tadi ya. Selain angka yin, mungkin angka 2 ini juga menjelaskan tentang skenario selanjutnya yang bakalan terjadi ke depannya. Dan tokoh permasalahan dalam skenario ke depannya mungkin adalah Akagami no Sang. Ya, kenapa? Pertama, Sang adalah Yonko kedua yang disebut brand new dalam penyebutan nilai bounty. Pada awalnya, pada saat diumumkannya bounty Yonko saat itu, banyak yang terkejut. Sang berada di posisi kedua terendah dari Yonko saat ini. Padahal banyak yang menggadang-gadangkan kalau Sang adalah pemegang nilai bounty tertinggi, sebab prestasinya yang mampu menahan Kaido, entah bagaimana caranya. Dan itu beritanya pun sampai terdengar angkatan laut. Banyak orang yang mengira Sang di atas Kaido, tapi tetap saja kenyataannya Sang ini masih di bawah Kaido dalam nilai bounty-nya. Ya, memang benar nilai bounty bukanlah suatu standar, tapi dan apakah justru inikah skenarionya? Dengan Sang orang kedua dari terkecil yang disebut oleh brand new mendandakan tindakan di arc berikutnya, karena cukup sinkron dengan angka 2 yang cukup spesial di arc Wano Kuni. Apalagi ya, tindakan dari seorang Sang pun memang digadang-gadang akan bergerak juga tahun ini, yang artinya jika tidak di arc Wano, maka Sang akan main di arc berikutnya, atau mungkin lebih tepatnya arc yang timelinenya sama dengan arc Wano, yaitu arc Reverie, yang entah bagaimana kabar lanjutnya. Tapi jika berbicara soal arc Reverie, orang kedua terkuat dari pasukan revolusioner nampaknya dinanti. Ya, kabar Sabo tentu menjadi perhatiannya, bukan? Dan apakah kabarnya saat ini akan berpasangan dengan konsep Yin nanti? Ya, jika iya, mungkin Sabo saat ini antara bersama Vivi atau mungkin Hancock situasinya. Ya, antara kabur sama Vivi ataupun tertangkap sama Hancock. Atau mungkin lebih parahnya, tiga-tiganya ada di Impel Down.
Ya, siapa yang tahu? Dan kesimpulannya, bagaimana menurut kalian? Dan sekian dari Mimin, sampai kamu mendapat kalian. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yoza.